Dalam tutorial terdahulu, kita sudah selesai mengatur ukuran atau skala dan posisi atau tata letak daripada setiap inani surat dan anak ini surat di PhoneLab 8 ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan menggunakan tombol caps lock untuk membuat inani surat yang berbunyi U. Mengapa kita penting membuat inani surat yang menyatu dengan bunyi U? Mari kita lihat dulu tampilannya di sini. Inilah tampilan inani surat ketika ditambahkan bunyi U. Harapan kita, bunyi U akan menyatu seperti di sini, di na ini dengan bunyi U menjadi nu. Nah, demikian juga dengan ini, misalkan bu, maka kita satukan ke inani surat ba-nya. Kecuali nanti sa tetap seperti ini, tidak akan disatukan karena ini merupakan garis lurus. Tapi garis yang miring seperti ini, da, ini akan kita satukan di ujungnya ini. Pa, u-nya ini kita geser sedikit di sebelah kanan bawah inani surat pa. Nah, seperti h di sini, hu, menyatu seperti ini. Tinggal kita rapikan pas di ujungnya. Nah, itulah gunanya kita membuat inani surat berbunyi U. Nah, sekarang mari kita praktekkan. Kita kembali ke PhoneLab. Sekarang mulai satu persatu bukalah setiap inani surat yang sudah kita buat. Mulai dari A, kemudian klik salah satu titiknya ini, Ctrl A, kemudian Ctrl C, klik nama filenya, kemudian klik tombol A huruf besar, klik 2 kali, paste kontur. Ini tinggal kita rapikan di sini 50, di kanannya 50. Klik nama filenya kembali, sudah muncul di sini A. Sekarang di sini bunyi U, klik salah satu titiknya, Ctrl A, Ctrl C, klik nama filenya kembali, kemudian klik lagi tombol A huruf besar, caps lock, klik 2 kali, kemudian klik kanan, paste kontur. Sekarang bunyi U ini kita geser. Geser bisa pakai panah di keyboard Anda. Nah, kira-kira seperti ini. Menyatu dengan garis paling bawahnya dan garis di sampingnya. Kalau kita klik di sini, ini kita buat 50. Oke. Sehingga kalau kita klik di nama filenya, dia sudah menyatu seperti ini. Lakukan hal seperti ini untuk seluruh inani surat yang lainnya. Yang tidak bisa disatukan adalah la. Tidak bisa kita satukan ke ujung di kiri ini, karena letak anak inani surat U, bunyi U adalah di sebelah kanan inani surat atau di sebelah kanan bawah inani surat. Tidak bisa kita tempatkan ke sebelah kiri. Jadi contohnya kita buka ini, klik tombol L, inani surat la, kemudian klik salah satu titiknya, Ctrl A, Ctrl C, klik nama filenya, klik tombol L caps lock, klik 2 kali, klik kanan, paste kontur, kemudian klik nama filenya di sini, klik bunyi U, klik 2 kali, klik titiknya di sini, Ctrl A, Ctrl C, klik nama filenya, klik kembali tombol L caps lock inani surat la, klik 2 kali, klik kanan, paste kontur. Maka ini kita geser ke sebelah kanan bawah di sini. Jadi tidak bisa kita satukan di sini ya, karena ini kan menjadi di kiri, tapi kita tempatkan di sini. Kemudian atur batas kiri 50, batas kanan 50. Maka dia menjadi seperti ini, lu. Oke, kira-kira seperti itu. Lakukanlah keseluruhan copy inani surat dari tombol huruf kecil, copy ke tombol huruf besar, lalu tambahkan bunyi U.
Yang bisa disatukan yang ada garis miring, yang tidak bisa disatukan letakkan di sebelah kanan bawah atau di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan seperti sa atau ca, kemudian za. Di fa seperti ini taruh di sebelah kanannya saja. Setelah selesai kita buat tombol caps lock yakni inani surat yang berbunyi U, maka inilah kira-kira hasilnya. Jika awalnya setiap inani surat ditambahkan U dengan tombol U kecil di keyboard akan menghasilkan bunyi U seperti ini. Dia akan terpisah-pisah bunyi U-nya. Ini ung, bu, cu, du, fu, gu, hu, ju, dan seterusnya. Kemudian setelah kita buat tombol caps lock, tampilannya menjadi seperti ini. Jadi bunyi U-nya menyatu dengan inani suratnya, tetapi tidak keseluruhan bisa seperti itu. Hanya yang berupa bulatan atau garis miring yang bisa disatukan, sementara yang merupakan garis datar seperti su seperti ini harus dibuat terpisah di sebelah kanan. Termasuk seperti ini, yang fu terpaksa dibuat di sebelah kanan. Ini juga sa, x ini dibuat di sebelah kanan. Z ini juga dibuat di sebelah kanan. Tetapi yang miring garisnya seperti ini, seperti ru, ngu, dibuat menyatu. Tapi lu seperti ini, la, tidak bisa kita satukan di kiri karena anak ini surat U harus berada di sebelah kanan inani surat atau di sebelah kanan bawah inani surat. Sehingga terpaksa kita buat terpisah seperti ini, sama dengan su atau cu. Kemudian fu, f di sini dengan pu kita buat di sebelah kanan bawah inani surat. Kemudian setelah kita tambahkan menjadi berbunyi ung, tampilannya kan menjadi seperti ini. Karena ini menggunakan tombol keyboard, urutan pengetikannya sudah tidak bisa kita ubah. Tadi setelah berbunyi U sudah menyatu seperti ini menjadi satu huruf dengan U-nya. Sekali ketik, sekali klik sudah langsung berbentuk seperti itu. Maka ketika ditambahkan bunyi eng, di sini bunyi eng-nya menjadi berada di atas anak ini surat U. Padahal rumus peletakan bunyi eng atau saringar eng adalah di sebelah kanan atas inani surat, bukan di sebelah kanan atas anak ini surat. Inilah salah satu dilema yang muncul ketika kita menggunakan tombol caps lock yang sudah menyatukan inani surat dengan anak ini surat U. Ketika ditambahkan bunyi eng, maka saringar eng atau bunyi eng otomatis bergeser mengikuti di sebelah kanan atas anak ini suratnya. Nah, inilah dilema yang akan muncul. Sekarang mari kita praktekkan penulisan. Misalkan kita mau menulis Horas Majalagabe di Tasaluhutna. Saluhutna bangsa Batak. Manang di dia pe hita marenganan. Di bona pasogit nang naditano perserahan. Di Saluhut Desa Nawalu. Nah, kira-kira seperti inilah bentuknya kalau kita menggunakan font ini. Ketika kita mau menuliskan nama yang menggunakan huruf F, misalnya Felicia, kita sudah bisa menggunakan ini seperti ini, Felicia. Atau ketika kita mau menuliskan nama Vitus, kita sudah bisa menggunakan seperti ini, Vitus. Atau Zakaria, kita sudah bisa menuliskan seperti ini, Zakaria. Negara Qatar misalnya, Qatar. Maka kita bisa mengikuti penulisan huruf Latin yang sama sistem tata bahasanya, yang masih satu rumpun dengan bahasa Batak seperti bahasa Indonesia. Jadi seluruh konsonannya itu sudah bisa kita tampilkan di sini jika kita mau menggunakan ini. Nah, terhubung tadi masalah bunyi U setelah ditambahkan dengan caps lock, jika Anda tidak suka yang model seperti ini yang sudah disatukan,
Anda bisa menggunakan tombol U kecil untuk menambahkan bunyi U seperti ini. Jadi Anda bebas pilih, bunyi U bisa Anda tambahkan dengan tombol U kecil atau dengan caps lock di setiap inani surat. Pilihan ada pada Anda masing-masing, terserah mana yang mau digunakan. Inilah yang bisa saya sajikan. Jika teman-teman ada saran, ada masukan sehubungan dengan font ini, silakan sampaikan di kolom komentar demi kebaikan kita bersama agar font ini bisa kita gunakan bersama untuk melestarikan aksara Batak. Saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai bertemu kembali dalam tutorial yang berbeda.